Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Buka jawaban aja. Kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka, Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu, Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Presidennya Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut.
Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja. Kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka, Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tadi itu bukan toko pelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Berarti ada ya Pak datanya? Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi-misi, Mas. Misalnya buka jawaban aja. Kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik. Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin yakni Billy David menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan
Hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak Capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan. Terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik. Mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum, atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah komentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang
personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Berarti ada ya Pak datanya? Tadi itu saya sampaikan. Presiden Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya,
Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tadi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Berarti ada ya Pak datanya? Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi misi Mas. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik. Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin yakni Billy David menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya.
Namun pada saat itu, Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak Capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut, kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan. Terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik. Mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum, atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah komentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal.
dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tadi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam, terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Presidennya Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan
yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tadi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website ini. Berarti ada ya Pak datanya? Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi misi Mas. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik. Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin yakni Billy David menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu.
Hal itu lantaran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu, Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak Capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan. Terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik. Mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum, atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah komentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun
peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan, substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti itu kecil. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Berarti ada ya Pak datanya? Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo
bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja. Kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka, Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu, Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi misi, Mas. Misalnya buka jawaban aja. Kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, Saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik. Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin yakni Billy David menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan.
secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu, Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak Capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan. Terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik. Mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum, atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik,
Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan, substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti itu kecil. Ada datanya di Kemenko Polhukam, terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Presiden Jokowi bilang debatnya kurang minim.
Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan dia jawab, tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Berarti ada ya Pak datanya? Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi-misi Mas. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan dia. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui Saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik. Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal
Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin yakni Billy David menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan. Terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik. Mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum, atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja.
Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah komentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan, substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website.
Masih ada ya Pak datanya? Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja. Kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Masih ada ya Pak datanya? Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi-misi, Mas. Misalnya buka jawaban aja. Kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, Saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah komentar seperti itu. Baik. Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan misalkan
340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin yakni Billy David menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan, terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik, mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu.
Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak disampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan, substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik.
Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tadi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Menko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tadi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Menko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi misi Mas. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, Saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik. Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak disampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka
340.000 hektar itu yang di personal. Dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019. Dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin yakni Billy David menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu, Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan. Terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik. Mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum, atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan
yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya, bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan, substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada.
Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tadi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam, terbuka itu di website. Berarti ada ya Pak datanya? Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, saudara. Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tadi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam, terbuka itu di website. Berarti ada ya Pak datanya? Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi misi Mas. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik. Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun
peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, yakni Billy David, menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut, kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan, karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan. Terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik. Mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum, atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan.
Sebelumnya diketahui, Saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah komentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya, bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan, substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut.
Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi-misi Mas. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik.
Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, yakni Billy David, menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut, kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan, karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan, terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik, mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum, atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat.
Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, Saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara.
Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam, terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, saudara. Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam, terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi misi Mas. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak,
ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, yakni Billy David, menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut, kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan, yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan, karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan. Terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik, mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum, atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih.
Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, Saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah komentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal. Dan jika Pak Presiden ingat pun, itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019. Dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal. Karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan, substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya,
Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja. Kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka, Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu, Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti itu. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, saudara. Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja. Kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka, Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu, Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti itu. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi-misi, Mas. Misalnya buka jawaban aja. Kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu.
Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin yakni Billy David menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak Capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut, kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan, yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan, karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan, terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik.
mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan, substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, saudara. Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik.
Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Berarti ada ya Pak datanya? Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, saudara. Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Berarti ada ya Pak datanya? Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi-visi Mas. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, David
maksud kami selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin yakni Billy David menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak Capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut, kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang
ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan. Terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik, mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik. Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya, bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan, substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, saudara. Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sandi Juanita.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tadi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti itu. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, saudara. Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tadi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti itu. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi misi Mas. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal.
Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal. Dan jika Pak Presiden ingat pun, itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019. Dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal. Karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin yakni Billy David menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut, kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan, karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data,
adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan. Terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik, mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum, atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak disampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya, bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan, substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati.
Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti itu. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti itu. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi misi Mas. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta
pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, Saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada Minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, yakni Billy David, menanggapi ajakan calon presiden atau Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak Capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, Saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut, kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan, yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa
mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan. Terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik. Mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum, atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019. Dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal.
Bahkan substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, karena itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti itu. Ada datanya di Kemenko Polhukam, terbuka itu di website. Nanti ada Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, karena itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti itu. Ada datanya di Kemenko Polhukam, terbuka itu di website. Nanti ada Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi-misi Mas. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan
Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, Saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal. Dan jika Pak Presiden ingat pun, itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019. Dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal. Karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin yakni Billy David menanggapi ajakan calon presiden atau Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak Capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, Saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin?
Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan. Terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik. Mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum, atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, juga berdasarkan data. Selain itu, selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik. Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal.
Bahkan Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tadi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong toko itu kecil. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website ini. Berarti ada ya Pak datanya? Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik.
Misalnya buka jawaban aja. Kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka, Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu, Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti itu. Ada datanya di Menko Polhukam, terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi misi, Mas. Misalnya buka jawaban aja. Kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, Saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik. Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin yakni Billy David menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak Capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, Saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan
ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari tim Mas Anies? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan yang berbilang datanya keliru, dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya, baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan, karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan. Terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik, mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum, atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal.
Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan, substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tadi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Berarti ada ya Pak datanya? Tadi itu saya sampaikan. Presiden Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga,
Pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tadi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong kecil-kecil. Ada datanya di Menko Polhukam terbuka itu di website. Berarti ada ya Pak datanya? Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi misi Mas. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, Saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik. Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin yakni Billy David menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya.
Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak Capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sangaan. Terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik. Mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum, atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah komentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019. Dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan misalkan
340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti itu. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik
terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, buat memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi misi Mas. Misalnya buka jawaban aja, buat memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik. Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin yakni Billy David menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan
Hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak Capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan. Terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik, mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka
340.000 hektar itu yang di personal. Dan jika Pak Presiden ingat pun, itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019. Dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan, substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja. Kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka, Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu, Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti itu. Ada datanya di Kemenko Polhukam, terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto
saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, buat memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi misi Mas. Misalnya buka jawaban aja, buat memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, Saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik. Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin yakni Billy David menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran capres nomor urut 1 Anies Baswedan
dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu, Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak Capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan. Terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik. Mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum, atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun
peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja. Kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka, Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu, Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong toko kecil. Ada datanya di Kemenko Polhukam, terbuka itu di website. Ganjar. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo
bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tadi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti demikian. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi misi Mas. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, Saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik. Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin yakni Billy David menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan
secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak Capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan. Terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik, mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik,
Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya, bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan, substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong kecil. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim.
Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja. Kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka, Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu, Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong kecil. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Berarti ada ya Pak datanya? Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi-misi, Mas. Misalnya buka jawaban aja. Kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, Saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik. Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal
Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin yakni Billy David menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak Capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan, terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik, mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak,
ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan, substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya
ke jawaban aja. Kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti itu. Ada datanya di Menko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi Saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja. Kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti itu. Ada datanya di Menko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi misi Mas. Misalnya buka jawaban aja. Kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, Saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik. Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka
340.000 hektar itu yang di personal. Dan jika Pak Presiden ingat pun, itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019. Dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin yakni Billy David menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut, kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan, yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan, karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka. Dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan. Terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik, mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum, atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan
yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya, bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada.
Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong kecil. Ada datanya di Menko Polhukam, terbuka itu di website. Nanti ada apa datanya? Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong kecil. Ada datanya di Menko Polhukam, terbuka itu di website. Nanti ada apa datanya? Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi-misi Mas. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik. Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun
peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, yakni Billy David, menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut, kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan, yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan, karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan, terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik, mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum, atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David, mengatakan bahwa debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan.
Sebelumnya diketahui, Saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak disampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya, bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan, substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut.
Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong toko itu kecil. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada apa datanya? Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tapi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong toko itu kecil. Ada datanya di Kemenko Polhukam terbuka itu di website. Nanti ada apa datanya? Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi misi Mas. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik.
Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin yakni Billy David menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak Capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut, kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan, yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan, karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan, terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik, mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum, atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat.
Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, Saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah komentar seperti itu. Baik. Kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya, bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan, substansi serta visi misi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Selamat siang, Saudara. Anda sedang menyaksikan Live Viral News bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara.
Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tadi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti itu. Ada datanya di Kemenko Polhukam, terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim. Selamat siang, saudara. Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sandi Juanita. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tak semua data Kementerian Pertahanan atau Kemhan bisa dibuka secara terang-terangan ke publik. Hal itu buntut kubu Ganjar dan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung terkait data Kemhan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Bahkan dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan yang berkaitan dengan keamanan negara banyak yang harus dirahasiakan. Jokowi mengatakan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Ia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong. Ganjar pun merespons balik terkait pernyataan yang dilontarkan kepala negara tersebut. Capres nomor urut 3 itu mengatakan bahwa data yang dimaksud semua ada dan secara terbuka, ditulis di laman Kemenko Polhukam RI. Meski tak berkomentar banyak, Ganjar kekeh bahwa data yang dimaksud olehnya itu sudah ada. Sebagai informasi saudara, dalam debat Pilpres 2024 yang ketiga, pada minggu lalu, Anies dan Ganjar sempat meminta agar data pertahanan dibuka. Mereka sempat saling debat dengan Prabowo hingga tensi debat cukup naik. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan tidak bisa dibuka Pak. Tapi Pak Jokowi juga ngomong kalau itu tidak bisa dibuka gitu Pak. Tunggu, tadi itu bukan toko kelontong. Pak Jokowi ngomong seperti itu. Ada datanya di Kemenko Polhukam, terbuka itu di website. Nanti ada ya Pak datanya. Tadi itu saya sampaikan. Mas Ganjar, Jokowi bilang debatnya kurang minim visi misi Mas. Misalnya buka jawaban aja, kalau memang tidak bisa kan. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak,
Ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan. Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit, dan masih dalam koridor substansi itu sih. Pak, ini soal Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, yakni Billy David, menanggapi ajakan calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melihat data Kementerian Pertahanan secara empat mata. Ajakan tersebut disampaikan Prabowo secara langsung pada momen debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu. Hal itu lantaran capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendesak ingin melihat secara terbuka data Kementerian Pertahanan atau Kemhan yang sebenarnya. Namun pada saat itu Prabowo kekeh menolak data itu dibuka secara terang-terangan karena ada beberapa data yang memang bersifat rahasia lantaran menyangkut strategi pertahanan negara. Billy David mengatakan alasan Anies menolak adanya pertemuan lanjutan, hal itu lantaran Anies memikirkan rakyat yang juga menunggu dan ingin tahu data yang sebenarnya. Menurut Billy David, seharusnya momen debat adalah kesempatan yang pas untuk saling terbuka dan menjadi ajang seperti adu data hingga ide-ide lainnya. Pihak Timnas Amin menduga bahwa penolakan Prabowo untuk membuka data pertahanan di debat hanya sebagai dalih atas ketidaksiapan pihak capres nomor urut 2 tersebut untuk membukanya di forum debat. Selain itu, saudara, ia juga menilai bahwa data yang disampaikan Anies dan Ganjar yang disebut Prabowo keliru tidak bisa dibuktikan oleh Menteri Pertahanan RI tersebut. Ia juga mengatakan ada kemungkinan hal itu lantaran dipicu tensi debat yang kian naik pada saat itu. Ini kan ada momen menarik ya waktu kemarin di debat, salah satunya adalah ketika Pak Prabowo mengajak berbincang empat mata Pak Anies untuk membahas data pertahanan di Indonesia, dan juga Pak Prabowo sempat menyebut bahwa Mas Anies ini tidak mengerti soal pertahanan Indonesia. Ini gimana tanggapan dari Timnas Amin? Kalau kita sama-sama ingat di debat kemarin, tentu sebelum Pak Prabowo 02 membantah atau menyanggah pernyataan tersebut, kan kita menyampaikan data. Misalkan data tentang 340.000 hektar tadi kan, yang berbilang datanya keliru. Dan harusnya ketika kita diberikan kesempatan ada di forum debat, forum terbuka, publik bisa mengakses secara langsung, kita harapkan semua paslon juga bisa membuka datanya. Baik itu data yang terkait dengan pernyataan tersebut atau data-data lain yang dirasa mendukung untuk pembahasan substansi. Dan kalau kita kemarin juga Pak Anies sudah tegaskan bahwa nggak akan ada pertemuan lanjutan, karena memang rakyat menunggu keterbukaan informasi itu ditampilkan, dan di debat itu jadi ajang untuk adu data, adu ide, adu angka-angka, dan saya rasa nggak hanya 01 yang diajak, tapi kalau kita ingat juga 02 mengajak 03 untuk ketemu juga di luar. Dan itu sih kalau kami rasa yang pertama tentang ketidaksiapan data balasan untuk sanggahan. Terus yang kedua juga mungkin tensi debat kemarin temponya sedang naik, mungkin sehingga data-data yang disebutkan tadi belum, atau yang disangkakan keliru tadi. Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com.
Jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan live update. Terima kasih. Pihak Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin turut menanggapi sikap Presiden Jokowi yang seolah dalam tanda kutip cawe-cawe selama proses debat. Juru bicara Timnas Amin, Billy David mengatakan bahwa debat ketika Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Januari 2024 lalu sudah sesuai aturan. Sebelumnya diketahui, Saudara, Kepala Negara sempat menyebut bahwa debat Capres pada minggu lalu itu cenderung hanya menyerang personal. Billy David mengatakan bahwa tidak ada maksud yang menyerang personal. Dikatakan olehnya, pernyataan calon presiden atau Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyinggung soal luas tanah milik Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga berdasarkan data. Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa sebelumnya Anies sudah menyatakan pernyataan tersebut berdasarkan mengutip keterangan dari Jokowi saat debat Pilpres tahun 2019 lalu. Sehingga data yang disampaikan oleh Anies saat debat disebutnya hanya mengulang pernyataan Jokowi saja. Pak, ini soal debat kemarin itu juga jadi sorotan Pak Jokowi juga ikut berkomentar bahwa sebaiknya debat ini dievaluasi, jangan menyerang paslon. Nah, ini tanggapan dari Timnas bagaimana? Ini maksudnya Presiden sudah berkomentar seperti itu. Baik, kan kalau penilaian meskipun kapasitas beliau sebagai Presiden, saya rasa perspektif seperti itu masuknya ke ranah subjektif atau personal. Kami mempercayai setiap teknis debat ataupun peraturan ketentuan yang diatur selama debat juga sudah sesuai ketentuan. Kalau dirasa tentang personal itu juga belum ada batasan yang jelas sejauh mana personal. Dan seperti penjelasan awal saya tadi, apa yang Pak Anies sampaikan, kami rasa tidak ada yang menyerang personal. Mungkin yang dianggap misalkan seperti angka 340.000 hektar itu yang di personal, dan jika Pak Presiden ingat pun itu juga kritik yang disampaikan beliau ketika debat tahun 2019, dan Pak Anies sudah disclaimer dari awal bahwa itu kutipan ketika Pak Jokowi melakukan debat 2019. Jadi sebenarnya data yang diulang saja, dan juga saya rasa bukan sifatnya personal, karena kita punya data perbandingan, misalkan 340.000 itu dibandingkan dengan rumah yang dimiliki oleh prajurit. Dua calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkait debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Ganjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga Capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab kepala negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Ganjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sepakat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya, bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan